Selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Harisno Tumanggor. Saya mahasiswa Universitas Pamula. Saya jurusan akuntansi, kelas CS Sake 009. Ya, di dalam video kali ini saya akan membahas tentang hukum bisnis, yaitu tentang jaminan utang. Yang pertama sekali, pengertian jaminan utang. Jaminan utang adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atau berpiutang untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur atau berutang akan memenuhi kewajibannya kepada kreditur, dan didasarkan pada perjanjian yang dapat terdiri dari yang pertama, jaminan utang umum, yang kedua, jaminan utang khusus. Jaminan utang umum adalah jaminan utang yang ditimbul dari undang-undang, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHP Perdata, yang menyatakan seluruh harta kekayaan dari debitur dijadikan jaminan bagi perikatannya dengan para kreditur. Yang kedua, jaminan utang khusus adalah jaminan utang yang timbul dari perjanjian, misalnya hak tanggungan dan fidusial. Dalam pasal 1131 KUHP Perdata yang menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atau anggunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan para krediturnya. Di dalam pasal 1132 KUHP Perdata menyebutkan bahwa apabila debitur wan prestasi, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan atas debitur tanpa kecuali merupakan sumber bagi pelunasan utangnya. Prinsip-prinsip yuridis jaminan utang. Prinsip-prinsip yuridis jaminan utang terdiri dari yang pertama, prinsip teritorial, yaitu prinsip di mana objek jaminan yang ada di Indonesia hanya berlaku bagi piutang yang dibuat di Indonesia. Yang kedua, prinsip asesior, yaitu menentukan bahwa perjanjian jaminan utang merupakan asesior atau buntut atau ikatan dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utangnya. Yang ketiga, prinsip dichtsdoelsur, yaitu suatu hak jaminan yang harus diketahui oleh masyarakat karena harus diumumkan kepada masyarakat atau pemerintah. Yang keempat, prinsip eksistensi benda, yaitu suatu jaminan hutang hanya dapat diberikan terhadap benda yang benar-benar sudah ada. Yang kelima, prinsip larangan, yaitu suatu jenis jaminan hutang melarang untuk mendaku, yang artinya dilarang jika pemegang jaminan hutang tersebut menghaki atau mengambil untuk dirinya sendiri manakala debitur wan prestasi. 6. Prinsip ikutan objek, yaitu suatu jaminan utang tetap melekat dengan benda objek jaminan utang tersebut, dimanapun dan kapanpun benda tersebut dialihkan atau dibawa. Prinsip yang terakhir atau prinsip yang ketujuh yaitu prinsip ikutan piutang, yang artinya suatu jaminan utang mengikuti piutang yang dijaminkan tersebut. Penggolongan jaminan utang. Penggolongan jaminan utang ini terdiri dari 3 golongan, yaitu yang pertama, penggolongan jaminan utang berdasarkan sifatnya, dan yang kedua, penggolongan jaminan utang berdasarkan terjadinya, dan yang ketiga, penggolongan utang berdasarkan objek atau bedanya. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai jaminan utang. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tidak dapat dimengerti. Mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Shalom.
Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.